Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Sebelum kita masuk ke dalam renungan Gema kita hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang sungguh baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebaikan dan penyertaan-Mu yang masih Engkau terus nyatakan dalam kehidupan kami sampai hari ini. Dan sebentar lagi kami rindu Tuhan untuk bisa sama-sama belajar dan memahami setiap firman Tuhan yang telah Engkau nyatakan bagi setiap kami. Dan kiranya Roh Kudus mulai terus menuntun kami dan memampukan kami untuk bisa mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa kami Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema renungan Gema kita hari ini adalah komitmen melakukan kehendak Allah, yang diambil dari 2 Tawarik, pasal yang ke-16 sampai pasal yang ke-17. Namun kita hanya akan membacakannya di dalam pasal yang ke-16, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-13 yang berbunyi demikian. Sesungguhnya riwayat Asa dari awal sampai akhir tertulis dalam kitab Raja-Raja Yehuda dan Israel. Pada tahun ke-39 pemerintahannya, Asa menderita sakit pada kedua kakinya dan sakitnya semakin parah. Namun dalam sakitnya, ia tidak mencari Tuhan, tetapi para tabib. Asa mendapat perhentian bersama nenek moyangnya. Ia meninggal pada tahun ke-41 pemerintahannya. Raja Asa telah menjauhkan hatinya dari Tuhan. Dalam 2 Tawarik pasal yang ke-15, Raja Asa mempercayakan hidupnya serta kerajaannya kepada Allah dan Allah memberikan kemenangan. Akan tetapi dalam bacaan Alkitab hari ini, saat menghadapi ancaman Baesa yaitu Raja Israel, Raja Asa tidak mencari pertolongan Tuhan, tetapi meminta bantuan Ben-Hadad Raja Aram. Permintaan bantuan ini tidak gratis, tetapi Raja Asa harus menyerahkan upeti berupa emas dan perak yang diambil dari perbendaharaan rumah Tuhan. Tindakan Raja Asa ini bukan tindakan yang benar di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan mengingatkan Raja Asa dengan mengutus Hanani, seorang pelihat atau nabi, untuk mengingatkan bahwa Tuhan pernah menolong saat Raja Asa menghadapi ancaman musuh yang lebih kuat daripada musuh yang saat itu sedang dihadapi oleh rakyat Yehuda, serta menegur kesalahan Raja Asa yang tidak mengandalkan Tuhan tetapi mengandalkan pertolongan manusia. Teguran ini ternyata tidak membuat Raja Asa sadar dan bertobat. Sebaliknya, Raja Asa menolak teguran firman Tuhan dan justru memutuskan untuk memenjarakan Hanani. Sampai saat kematiannya, Raja Asa tetap berkeras hati dan tidak mau mencari Tuhan. Sikap Raja Asa berbeda dengan sikap anaknya yang menggantikannya menjadi raja. Raja Yosafat hidup mencari Tuhan. Ia menuruti perintah Tuhan dan tidak mau menyembah Baal. Tuhan berkenan terhadap Raja Yosafat sehingga ia mengokohkan kerajaannya. Bahkan Tuhan membuat hati para raja di sekitar kerajaan Yehuda menjadi gentar, sehingga mereka tidak berani berperang melawan Raja Yosafat. Tuhan menyertai dan berkenan terhadap Raja Yosafat. Kisah Raja Asa dan Raja Yosafat menunjukkan kontras antara orang yang tidak memiliki komitmen atau tekad untuk menaati kehendak Allah, dan orang yang telah bertekad atau berkomitmen untuk menaati kehendak Allah. Raja Asa tidak memiliki komitmen untuk taat, sehingga Allah murka dan memberi hukuman. Sebaliknya, Raja Yosafat memiliki komitmen untuk taat, sehingga Allah mengasihi dan memberkati. Tindakan dan sikap Allah tetap sama sampai saat ini. Periksalah diri Anda, apakah Anda telah bertekad untuk menaati kehendak Allah sampai akhir hidup Anda? Sebagai anak-anak Allah yang telah memperoleh anugerah keselamatan, apakah kehidupan Anda terus-menerus mengalami pembaruan sehingga Anda tetap hidup dalam ketaatan terhadap kehendak Allah dan memuliakan Allah melalui hidup Anda? Amin firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa.
Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang telah Engkau nyatakan bagi setiap kami hari ini. Dan kiranya Tuhan, kami bisa terus memiliki komitmen yang teguh di hadapan Tuhan untuk bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kiranya Roh Kudus mulai terus sertai kami, sehingga memampukan kami untuk melakukannya di dalam pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa kami Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua Bapak Ibu Saudara.